Kilometernya rata-rata di 60 ribuan dan 70 ribuan, di opennya hampir sama. Dan semuanya. Ini adalah manual transmission, kondisinya masih grade A dan grade B rata-rata ya, kondisinya masih bagus. Teman-teman bisa cek, warnanya putih seperti ini. Ini ada mobil keren banget, di open di 40 juta doang nih, VW Golf ya, mobil Eropa 40 juta rupiah, ada di Balai Lelang Smart Beat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke nih guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang baru di daerah Tangerang. Ini namanya adalah Smart Beat. Dan ini lokasinya itu ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di daerah Tangerang, deket Cipondoh ya. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di deskripsi video ini, ada alamat lengkapnya. Dan juga teman-teman bisa langsung ikutin media sosial ya dari Balai Lelang Smart Beat ya. Oke, kali ini gue akan mereview unit-unit apa aja yang lagi ready di Balai Lelang Smart Beat, dan ada unit apa aja yang unik-unik. Semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Ikutin video gue sampai selesai. Oke guys, kita mulai dari yang 28 juta. Ada Honda City tahun 2003, warnanya silver ya seperti ini, dan kondisinya ini teman-teman bisa langsung cek, ada grade-nya, eksteriornya C, interiornya C, mesinnya C, dan ini manual transmission. Ada beberapa catatan di sini, jadi akan gua kasih tahu. Ada jok covernya ini imitasi, terus head unitnya gantian dan mati ya. Ada yang rembes di bagian mesin, aki soa, kap mesin juga di squad light. Jadi ada beberapa catatan, teman-teman bisa langsung cek aja sendiri. Dan di sini adalah grade-nya. Oke guys, ini adalah unitnya. Jadi ini Honda City yang manual transmission tahun 2003. Kondisinya eksteriornya C, interior C, mesinnya juga di C ya. Odometernya di 309 ribuan, dan sayangnya nota pajaknya atau STNK-nya nggak ada. Dan teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Smart Beat. Seperti inilah kondisinya, mobil 28 juta di opennya. Ini masih serba C kondisinya, sayangnya velgnya semuanya sudah kaleng seperti ini, dan kondisinya sudah tidak normal lagi. Dan ini sedikit diceperkan, banyak spotlight juga di beberapa bodinya, ada bagian yang juga harus di repair dan di repaint di bagian bumpernya. Headlampnya masih cukup baik sih, cuman ditutup dengan spotlight smoke seperti ini. Ada fog lampnya tambahan, jadi fog lampnya agak cukup oke ya, bukan fog lamp dari bawaan Hondanya sih. Nah, ini kondisi dari belakangnya juga sudah banyak spotlightnya, dan beberapa cat yang di bagian bumpernya ini sudah pecah-pecah. Stop lamp yang sebelah kanan ini sudah mengembun, tapi yang sebelah kirinya ini masih cukup oke. Coba kita intip bagian interiornya untuk mobil 28 juta ini. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Honda City masih old school banget. Diganti untuk bagian setirnya, bukan orisinil lagi. Dan ini bagian dari trim joknya yang sudah diganti ya. Kondisi bagian plafonnya ini agak sedikit kotor, dan sisanya ini masih terbilang cukup oke nih. Oke guys, jadi seperti inilah Honda City 2003 manual transmission. Odometernya kurang lebih di 309 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, tadi sudah kita kelilingin sedikit. Teman-teman langsung aja cek di Smart Beat Balai Lelang ya. Nah, ini di open di harga 28 juta rupiah, ada di lot 2 dari Balai Lelang Smart Beat. Oke guys, di Balai Lelang Smart Beat ini masih banyak banget wuling ya. Jadi ada wuling X perusahaan, dan ini platnya A, ada plat BG, dan juga ada dari PT. Coba kita cek yang deretan putih di sana. Oke guys, ini ada mobil 98 juta yang akan kita cek. Ini adalah wuling Convero tahun 2019. Nah, di sini di open di 98 juta, eksteriornya masih B, interiornya A, dan juga mesinnya grade A. Kita akan coba cek. Nah, ini banyak banget wuling Convero yang 2019, kilometernya rata-rata di 60 ribuan dan 70 ribuan, di opennya hampir sama, semuanya di 98 juta rupiah. Rata-rata kondisinya cukup baik semua. Tapi jadi buat teman-teman yang tertarik dengan wuling Convero yang ini versi DVVT ya, atau versi terendahnya tahun 2019. Dan ini adalah manual transmission, kondisinya masih grade A dan grade B rata-rata ya, kondisinya masih bagus. Teman-teman bisa cek, warnanya putih seperti ini. Ini di open rata-rata di 98 juta rupiah. Nah, ini adalah bagian interiornya dari wuling Convero yang DVVT. Ini kondisi interiornya masih terbilang cukup oke. Dashboardnya masih cukup baik ya. Sebenarnya ini kondisinya oke. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga di bagian setir. Nah, ini di bagian joknya trim bawaan pabrik, dan kondisinya masih oke, termasuk di bagian plafon dan door trimnya. Jadi kondisinya masih cukup bagus nih. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik dengan
dengan Wuling Convero DVVT tahun 2019, rata-rata kilometernya di 60.000 dan 70.000-an. Grade-nya masih A dan B. Nah, ini teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat. Ini udah lah, ini kondisinya masih oke. Hanya saja dibuka di harga 98 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Wuling Convero untuk mobil keluarga, dan ini platnya DD ya. Jadi teman-teman kalau untuk di daerah Jakarta atau Tangerang harus ada mutasinya. Di open di 98 juta rupiah untuk Wuling Convero ini. Oke guys, di sini juga ada beberapa Grand Livina ya, yang tipe SV. Jadi ada beberapa unit tahun 2017, rata-rata juga manual transmission. Eksterior, interior, dan mesinnya ini masih serba C. Kondisinya ini beberapa eksterior atau bagian interior ini ada yang kurang, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di beberapa lotnya. Dan kilometernya ini rata-rata kurang lebih di 90 ribuan atau di 100 ribuan. Dan nota pajaknya yang ini mati di bulan 5 2020 kemarin. Nah, ini adalah Grand Livina SV-nya. Kondisinya sih seperti ini kurang lebihnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga Livina dan catnya masih oke banget, ini tahun 2017 jadi sudah facelift teman. Ini tipe terendahnya. Velgnya OEM dari bawah Nissan dan kondisi bannya kurang lebih masih sekitar 50% atau 65% di bagian belakangnya. Headlampnya sudah oke banget tapi nggak ada fog lampnya. Untuk bagian yang SV ini di handle pintunya nggak sewarna dengan warna body ya, jadi ini dilapisin lagi dengan chrome tapi sudah korosi seperti ini. Nah, ini di bagian belakangnya dari Nissan Livina SV-nya, kondisinya sih masih cukup oke. Ada beberapa warna silver dan juga warna putih. Ini adalah warna putihnya, jadi teman-teman bisa langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat. Opennya 89 juta rupiah. Kita coba intip sedikit nih di bagian interior. Oke guys, ini di bagian interior dari Grand Livina SV sudah monitor ya, head unitnya double din seperti itu. Manual transmission pastinya. Untuk di bagian eksterior nih, dashboard dan setirnya belum ada kusam. Lalu di bagian joknya cover warna hitam seperti ini dan kondisinya masih apik ya, termasuk di bagian door trimnya dan juga di plafonnya. Ada beberapa unit pilihan dari Grand Livina SV, jadi teman-teman bisa langsung memilih untuk bagian eksterior, interiornya seperti apa, dan mesinnya juga seperti apa. Ada beberapa pilihan ya dengan harga yang sama dan tahun yang sama. Oke guys, inilah Grand Livina SV 2017 manual transmission. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Odometer rata-rata di 90 ribuan sampai 100 ribuan. Ada di Balai Lelang Smartbeat. Dan ada beberapa unit warna silver dan juga warna putih. Di open di harga yang sama di 89 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja datang ke Balai Lelang Smartbeat. Expander tipe sport. Cuman untuk masalah harga teman-teman langsung aja cek di listnya Balai Lelang Smartbeat. Ada di bagian deskripsi ya untuk websitenya dan juga untuk Instagramnya. Jadi teman-teman bisa nanya. Ini adalah Expander yang tipe sport, platnya BM, dan ini tahun 2019. Kondisinya masih oke banget, masih bagus banget, cuman harganya belum gue dapetin. Velg masih OEM dan di sini kondisi bannya pun juga masih oke banget ya. Nah, ini warna putih seperti ini. Ya kalau untuk eksterior sih no doubt ini masih oke banget. Kita coba cek di bagian interiornya mumpung masih gue nyalain. Oke guys, kita menuju ke bagian interiornya. Ini interiornya masih oke banget. Nah, ini kita langsung cek odometernya di 25 ribuan. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, ini Expander tipe sport. Interiornya masih terbilang oke, masih cukup baik sih kalau gue bilang. Kondisinya sudah ada double blower di bagian belakangnya. Plafonnya agak sedikit kotor tapi sisanya masih terbilang cukup baik nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik, ini ada mobil tipe sport Expander yang masih oke. Harganya teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Expander Sport dan kondisinya memang masih oke, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Ada beberapa juga butuh dispet ya. Dan ini masih terbilang grade B dan juga grade C untuk bagian interiornya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, di sini ada mobil keluarga Suzuki Futura ST 1500 cc. Ini yang tahun 2002. Nota pajaknya mati nih di 2018 bulan 10 dan odometernya belum terdata, tapi di sini grade-nya eksterior C, interior C, mesinnya di D. Sayang ya, dan di sini di open di 35 juta untuk estimasi saat ini. Bisa naik atau bisa turun, nanti buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Lelang Smartbeat ya. Nah, seperti ini kondisi mobil 35 jutaan. Ini adalah Suzuki Futura ST 1500 cc yang van dan tahun 2002. Nota pajaknya ini mati di bulan 10 2018. Kondisinya sih masih serba C, cuman kalau gue lihat di bagian eksterior ya teman-teman bisa lihat sendiri, kondisinya sudah agak ngedoff dan nge-match seperti ini untuk cat di bagian bodi sebelah kanannya. Velgnya kaleng, jadi semuanya yang depannya ditutup dengan doff seperti ini, dengan doff, dan bagian bannya ini kurang lebih sekitar 40-50% ya. Ada bagian renggang juga di bagian pintu dan juga fender arah ke bumper ini. Headlamp sih masih terbilang cukup oke. Kita lihat di sisi satunya.
Nah ini bagian sisi satunya yang ada beberapa harus di repair dan di repaint, walaupun yang tadi juga sama, tapi ini banyak dempulan yang harus diselesaikan. Dan di bagian pintu belakangnya juga yang tengah ini juga sama. Ini kondisi bodinya ya untuk saat ini yang teman-teman lihat di kamera seperti ini. Kita langsung cek di bagian belakangnya nih. Nah ini kondisi bagian belakangnya terbilang cukup sih menurut gua, hanya saja di bagian bumpernya ini sudah agak menurun dan butuh di repair lagi. Dan ini harus di repaint sih keseluruhan bodinya, jadi harus di body repair dan juga di repaint. Ini kondisi interiornya dari Carry Futura, agak old school. Trimnya seperti ini, jadi ini adalah trim kulit ya, cuman ada beberapa yang sudah sobek. Kalau untuk sandarannya ini adalah trim bawaan pabrikannya, sama dengan door trimnya. Dashboardnya seperti ini dan juga setirnya seperti ini. Kondisi plafonnya juga agak kotor, jadi ya kalau gue bilang sini masih terkategori C, cuman arah ke D ya. Oke guys, jadi seperti inilah mobil van dari Carry Futura 35 jutaan, dan pajaknya nih yang sayangnya di 2018 bulan Oktober. Eksteriornya C, interior C, dan mesinnya sayang udah di D. Teman-teman yang tertarik untuk ngecek langsung aja datang ke SmartBit. Nah ini di open di harga 35 juta rupiah. Untuk estimasinya teman-teman bisa langsung hubungi Balai Lelang SmartBit. Oke guys, ini ada mobil keren banget di open di 40 juta doang nih, VW Golf ya, mobil Eropa 40 juta rupiah, ada di Balai Lelang SmartBit. Nah ini teman-teman bisa langsung cek di websitenya Balai Lelang SmartBit, ada di deskripsi. Kondisinya seperti ini, dan kita akan coba lihat grade-nya dengan kelilingnya di eksterior, interior, dan juga di bagian mesin. Dan tadi sudah dicek beberapa orang, mesinnya sih masih terbilang cukup baik sih, dan di eksterior sih masih oke, dan di bagian interior juga masih terbilang cukup. Nah ini di bagian sebelah kanannya, sayangnya di bagian cangkang spion kanan ini sudah tidak ada dan harus diganti ya, seperti ini kondisinya, dan sudah retract ya. Velgnya juga sudah diganti dengan imitasi seperti ini, BBS, dan kondisi bannya kurang lebih masih 65%. Ini di bagian belakang dari VW Golf dan masih terbilang cukup baik ya. Ada dua kepala muffler untuk di belakangnya, dan ini kondisi stop lampnya masih oke, belum ada titik sensor parkir di bagian belakangnya. Pastinya sudah di fogger ya kaca belakang, dan ada beberapa yang harus di repaint untuk di bagian bumper belakangnya. Oke guys, kita lihat di bagian interiornya seperti ini, dan gue sudah dapat kuncinya. Kita langsung coba nih cek di bagian kilometernya, ini sudah 226 ribuan ya. Nah kita coba start aja dulu. Oke, ini sudah di start dan suara mufflernya memang sudah diganti dan cukup besar ya suara mufflernya. Kita langsung cek AC-nya. Ini mungkin masih baru nyala karena kondisi di luar panas banget ya, dan AC-nya ini belum terlalu dingin. Power steering sih oke. Ini kondisi cluster meternya. Pajaknya nih mati di bulan 9, cuman gue nggak tahu di 2020 atau 2021 bahkan di sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di websitenya Balai Lelang SmartBit ya, ada di bagian deskripsi di bawah ini. Automatic transmission, kondisinya interior masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah VW Golf mobil Eropa tahun 2011, automatic transmission, odometernya di 120 ribuan nih. Kondisinya sih kalau gue bilang eksteriornya masih cukup, interiornya juga cukup, dan mesinnya juga masih terkategori cukup. Di open di 40 juta rupiah. Hanya saja gue belum dapat untuk estimasi pajaknya, tapi di plat nomor itu di bulan 9 2021. Bisa langsung hubungi Balai Lelang SmartBit untuk dokumen lengkapnya dari VW Golf 2011 ini. Ini adalah Toyota Calya yang tipe E 1200 cc tahun 2018, dan ini nota pajaknya yang nggak ada dan di open di 72 juta. Kita langsung cek aja. Ada beberapa Calya seperti ini ya, ada warna merah dan juga ada warna silver, dan ini sih sepertinya masih di under 100 ribuan ya kilometernya. Nah kondisinya seperti ini, 72 juta 2018. Kalau yang silver ini 70 juta tahun 2017. Nah ini sudah ada kilometernya di 100 ribuan ya. Yang ini belum terdata, dan gua akan cek yang merah kondisinya karena masih oke banget. Velgnya masih OEM dari Toyotanya, dan kondisi bannya tuh masih cukup oke ya, sekitar 70%. Masih lempeng bodinya, hanya ada beberapa yang butuh di spet di bagian kayak bumper dan juga di beberapa sisi bagian bawahnya nih. Nah seperti bagian bumper sebelah kiri depan ini juga harus di spet lagi, dan ini di bagian sisi bodi sebelah kirinya. Yang tadi kanan sudah oke, yang sebelah kiri pun juga oke. Kita intip coba di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Calya. Kondisinya sih masih oke ya. Ini yang tipe E, ada dua titik sensor parkir di bagian belakang. Ini yang pasti bagian bumper-bumpernya belakang dan depan ini harus ada yang di spet lagi. Stop lamp masih kondisi oke, dan ini masih terbilang cukup layak ya. Mesinnya juga masih terkategori cukup baik. Oke guys, ini di bagian interiornya dari Toyota Calya masih cukup baik sih. Untuk di bagian joknya ini cover warna hitam seperti ini, belum ada yang sobek. Juga di bagian door trimnya oke. Kondisi di dashboard dan juga di setir masih terbilang kategori cukup baik ya.
Oke guys, ini adalah Toyota Calya yang tipe E 1200cc manual transmission, dan kondisinya ini odometernya masih belum terdata, cuman sepertinya 100 ribuan ke bawah. Eksteriornya sih masih cukup oke, masih C, interiornya masih cukup baik, dan mesinnya masih terbilang cukup ya. Di open di harga 72 juta rupiah, jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang SmartBeat nih. Oke guys, jadi di Balai Lelang SmartBeat ini banyak banget unit-unit yang bervariasi. Ada mungkin beberapa dari XPT dan juga mungkin perorangan ya, dari Grand Livina, Wuling, dan juga beberapa dari mobil-mobil Toyota dan juga Mitsubishi seperti Xpander. Nah, ini kondisi dari poolnya, ini kurang lebih ada sekitar puluhan unit yang ada di sini. Ada mobil Eropa juga yang VW Golf 2011 di open di 40 juta rupiah. Ada mobil old school juga, Carry Futura, dan banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di websitenya Balai Lelang SmartBeat. Ada di deskripsi video ini dan juga media sosialnya dari Balai Lelang SmartBeat ya. Oke guys, mungkin sekian aja untuk open house dari Balai Lelang baru gua datengin hari ini. Ini adalah Balai Lelang SmartBeat. Jadi seperti inilah kondisinya, masih baru kurang lebih 2 atau 3 kali lelang ya. Karena di daerah Tangerang SmartBeat ini baru buka. Tapi di beberapa kota lainnya teman-teman bisa langsung cek di media sosialnya atau di Instagramnya Balai Lelang SmartBeat. Nah, oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk liputan gua yang pertama kalinya di Balai Lelang SmartBeat untuk open house ini. Untuk informasi lebih lanjutnya tentang Balai Lelang SmartBeat bisa langsung cek di deskripsi video gua ini. Ada informasi tentang media sosialnya dan juga websitenya untuk Balai Lelang SmartBeat. Oke, semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.